Pernikahan yang awalnya penuh cinta dan kebahagiaan kini berubah menjadi ladang kekecewaan. Aku Rina, seorang istri yang telah menemani suamiku, Adrian, selama lebih dari 10 tahun, tiba-tiba dihadapkan pada kenyataan pahit. Hatiku hancur saat mengetahui suamiku menginap di hotel bersama seorang janda muda. Tidak ingin tinggal diam, aku mengambil langkah drastis. Aku blokir semua ATM-nya. Inilah kisah perjuanganku melawan pengkhianatan, dan bagaimana aku menemukan kembali harga diriku. Sejak awal menikah, Adrian selalu menjadi suami yang perhatian. Dia tidak pernah lupa menanyakan kabarku, pulang tepat waktu, dan sesekali membawa kejutan kecil seperti bunga atau coklat. Namun, beberapa bulan terakhir, semuanya berubah. Dia mulai lebih sering pulang malam dengan alasan lembur. Awalnya, aku percaya saja. Adrian memang bekerja di perusahaan besar yang sering menuntut jam kerja panjang. Tapi semakin hari, alasannya semakin terdengar aneh. Jika dulu dia pulang dengan wajah lelah namun tetap tersenyum kepadaku, kini dia pulang dengan ekspresi kosong, bahkan terkadang menghindari tatapanku. "Ma, aku capek banget. Tidur dulu, ya," katanya singkat suatu malam, lalu langsung masuk ke kamar tanpa mencium keningku seperti biasanya. Aku mencoba berpikir positif, meyakinkan diriku sendiri bahwa ini hanya fase sibuk dalam pekerjaannya. Tapi, kebiasaannya yang mulai berubah perlahan-lahan membuat kegelisahanku semakin besar. Hal pertama yang membuatku curiga adalah ponselnya. Biasanya, Adrian tak pernah keberatan meninggalkan ponselnya di meja atau di sofa saat sedang bersantai. Namun, kini, ponsel itu seakan menjadi bagian dari tangannya. Dia membawanya ke kamar mandi, tidur dengan ponsel di bawah bantal, dan lebih sering mengetik pesan dengan ekspresi serius. Suatu malam, aku melihatnya tersenyum kecil saat menatap layar ponselnya. Aku merasa ada yang tidak beres. "Sayang, lagi chatting sama siapa?" tanyaku dengan nada bercanda, mencoba tidak terdengar menuduh. Dia langsung terkejut, buru-buru mengunci layar dan memasukkan ponselnya ke dalam saku. "Nggak ada siapa-siapa, Ma. Cuma teman kantor nanya soal laporan," jawabnya sambil berusaha terdengar santai. Aku hanya mengangguk, tapi dalam hati aku tahu ada sesuatu yang ia sembunyikan. Salah satu alasan aku semakin curiga adalah ketika aku memberitahu Adrian bahwa aku telat datang bulan dan kemungkinan besar hamil. Saat pertama kali mengandung anak pertama kami 5 tahun lalu, Adrian sangat antusias. Dia langsung membawaku ke dokter, membelikan susu kehamilan, dan memastikan aku merasa nyaman. Tapi kali ini reaksinya sangat berbeda. Aku menyampaikan kabar itu dengan penuh harapan, berharap dia akan menunjukkan kegembiraan yang sama seperti sebelumnya. "Adrian, aku telat 2 minggu. Kayaknya aku hamil lagi," kataku sambil tersenyum. Dia menatapku sejenak, lalu mengalihkan pandangannya. "Oh, gitu ya? Ya udah, besok kita cek ke dokter," jawabnya datar. Tidak ada pelukan, tidak ada kecupan bahagia di keningku. Aku merasakan sesuatu yang berat di dadaku. Ada yang tidak beres dengan Adrian, dan aku harus mencari tahu sebelum semuanya terlambat. Aku tidak mau berpikiran buruk, tapi firasatku mengatakan bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi di belakangku. Dan aku bertekad untuk mencari tahu kebenarannya. Aku duduk di sofa ruang tamu dengan tatapan kosong, mencoba mencerna semua perubahan yang terjadi dalam pernikahanku. Ponsel Adrian yang selalu menempel di tangannya, ekspresi canggungnya saat aku mengumumkan kehamilan, dan seringnya dia pulang larut malam, semua ini membuat hatiku gelisah. Aku menggigit bibir, merasakan ketakutan yang kian membesar di dadaku. Aku harus mencari tahu kebenarannya. Malam itu, ketika Adrian sedang mandi, aku memberanikan diri untuk mengambil ponselnya yang diletakkan di atas nakas. Aku tahu ini salah, tapi aku tidak bisa lagi hanya berdiam diri dengan firasat buruk yang terus menghantuiku. Tangan gemetar saat membuka layar ponselnya. Tapi sayang, ada kata sandi yang berbeda dari sebelumnya. Sejak kapan dia mengubah sandi? Ponselnya? Gumamku dalam hati. Dulu, aku tahu kode akses ponsel Adrian, dan dia tidak pernah keberatan aku memeriksanya. Tapi sekarang,
Dia seakan membangun tembok yang tinggi antara kami. Aku buru-buru mengembalikan ponsel itu ke tempatnya ketika mendengar suara pintu kamar mandi terbuka. Adrian keluar hanya dengan handuk melilit pinggangnya, membuatku berusaha keras menyembunyikan ekspresi panik. "Aku sudah pesan makan malam, Ma. Kamu pasti lapar," katanya. Tersenyum seolah-olah semuanya baik-baik saja. Aku hanya mengangguk, menahan diri untuk tidak meledak di tempat. Keesokan harinya aku masih terus memikirkan perubahan Adrian. Aku tidak bisa diam saja. Aku butuh bukti. Aku butuh sesuatu yang bisa menjawab semua tanda tanya di kepalaku. Siang itu, aku mencoba hal lain. Aku membuka laptop Adrian yang biasa ia gunakan untuk bekerja. Jantungku berdebar saat layar menyala, menampilkan email yang masih terbuka. Aku menahan napas ketika melihat sebuah pesan dengan subjek yang mencurigakan. "Semalam luar biasa. Kapan kita bertemu lagi?" Darahku berdesir. Tanganku gemetar saat aku mengklik pesan itu. "Maya, aku nggak bisa berhenti memikirkan semalam. Kamu benar-benar luar biasa, sayang. Kapan kita bisa bertemu lagi? Aku rindu. Adrian." "Sabar, sayang. Nanti aku cari alasan supaya bisa keluar lagi. Kamu tahu sendiri kan?" Rina mulai curiga. Mataku membelalak. "Sayang," Adrian memanggil wanita lain dengan kata yang dulu hanya milikku. Aku hampir tidak bisa bernapas. Aku ingin marah, ingin menangis, ingin berteriak, tapi tubuhku terasa kaku. Hatiku hancur berkeping-keping. Aku tak pernah menyangka suamiku, pria yang sudah kupercayai selama bertahun-tahun, tega mengkhianatiku seperti ini. Aku mengusap air mata yang mulai mengalir di pipiku. Tidak. Aku tidak boleh lemah. Aku harus mencari tahu lebih banyak. Aku harus memastikan semuanya sebelum bertindak. Malam harinya, aku berpura-pura tidur lebih awal, membiarkan Adrian berpikir bahwa aku tidak tahu apa-apa. Aku bisa merasakan dia bangkit perlahan dari tempat tidur dan berjalan keluar kamar. Aku menunggu beberapa menit sebelum bangun dan mengintip dari balik jendela kamar. Aku melihat Adrian mengenakan jaketnya dengan tergesa-gesa lalu berjalan keluar rumah. Hatiku berdebar kencang. Aku tidak bisa lagi tinggal diam. Aku harus mengikuti Adrian dan melihat dengan mataku sendiri. Aku segera mengambil tas dan kunci mobil, lalu menyelinap keluar beberapa menit setelahnya. Dari kejauhan, aku melihat mobil Adrian melaju menuju pusat kota. Aku mengikuti dengan hati-hati, menjaga jarak agar dia tidak menyadari keberadaanku. Mobil Adrian akhirnya berhenti di sebuah hotel mewah. Aku menggigit bibir, mencoba menahan rasa sakit yang semakin menusuk dada. Aku tidak bisa lagi menyangkal apa yang sedang terjadi. Aku melihat Adrian turun dari mobilnya, lalu seorang wanita keluar dari pintu hotel dan langsung menghampirinya. Jantungku serasa berhenti berdetak saat melihat Adrian memeluk wanita itu erat sebelum menariknya masuk ke dalam hotel. Aku menutup mulut dengan tangan, menahan isakan yang nyaris lolos dari tenggorokanku. Dia benar-benar melakukannya. Dia benar-benar mengkhianatiku. Amarah, sakit hati, dan kekecewaan bercampur menjadi satu dalam dadaku. Aku ingin berlari ke dalam hotel itu dan menghancurkan segalanya. Tapi aku tahu, ini bukan waktu yang tepat. Aku harus tetap tenang. Aku harus berpikir jernih. Dengan tangan gemetar, aku mengambil ponsel dan memotret Adrian dan wanita itu saat mereka masuk ke dalam hotel. Aku butuh bukti. Jika Adrian berani menyangkal, aku akan menunjukkannya langsung ke wajahnya. Aku menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri. Aku akan membuat Adrian membayar untuk semua ini. Aku tidak akan membiarkan diriku dipermainkan. Ini belum selesai. Ini baru permulaan. Aku meremas kemudi mobil dengan erat, tatapanku penuh dengan tekad. Kita lihat siapa yang akan menang di akhir, Adrian. Darahku masih mendidih saat aku duduk di dalam mobil, memandang hotel mewah tempat Adrian dan wanita itu menghilang. Jemariku mencengkeram kemudi, berusaha menahan gelombang emosi yang terus menghantam dadaku. Aku harus bertindak. Aku tidak bisa hanya diam dan membiarkan pengkhianatan ini terus terjadi. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri sebelum keluar dari mobil.
Langkahku tegas saat aku menuju lobi hotel. Mata resepsionis melirik ke arahku dengan tatapan sopan, tapi aku tidak peduli. Aku menyandarkan tangan ke meja resepsionis, menatap pegawai di baliknya dengan tajam. "Permisi," suaraku dingin, nyaris bergetar karena amarah yang kutahan. "Suami saya baru saja check-in di sini. Saya ingin tahu di kamar berapa dia menginap." Resepsionis itu tampak ragu. "Maaf, Bu. Kami tidak bisa memberikan informasi tamu tanpa izin mereka." Aku menyeringai, lalu mengeluarkan ponselku. Dengan satu gerakan cepat, aku menunjukkan foto Adrian dan wanita itu yang baru saja kuambil di depan hotel. "Lihat baik-baik. Ini suami saya. Dia masuk ke hotel ini dengan wanita lain. Saya bisa membuat skandal besar jika kalian tidak membantu saya. Jadi, lebih baik kalian beritahu saya sekarang juga." Resepsionis itu tampak terkejut dan menelan ludah, lalu berpaling ke rekannya. Setelah berbisik sebentar, ia mengetik sesuatu di komputer, lalu mendongak ke arahku. "Mereka di kamar 12.5, lantai 12, aku tersenyum, katanya dengan suara nyaris berbisik. "Terima kasih. Sekarang tolong buatkan saya akses masuk ke kamar itu." Resepsionis itu menatapku, ragu-ragu. Tapi aku tidak memberikan mereka kesempatan untuk menolak. "Kalau kalian tidak mau membantu, aku akan naik sendiri dan membuat keributan besar di sini." Dengan enggan, resepsionis itu akhirnya menyerahkan kartu akses kepada seorang bellboy yang kemudian mengantarku ke lantai 12. Jantungku berdetak cepat saat lift bergerak naik. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi satu hal yang pasti, Adrian harus membayar untuk ini. Begitu sampai di lantai 12, aku berdiri di depan kamar 1205 dengan tangan terkepal. Aku menarik napas dalam-dalam. Lalu tanpa ragu, aku menggesekkan kartu akses dan membuka pintu kamar. Pemandangan yang kulihat membuat perutku terasa seperti dihantam palu. Adrian sedang duduk di tempat tidur, hanya mengenakan celana panjang. Sementara, wanita itu, Maya, berdiri di sampingnya dengan mengenakan gaun tidur tipis. Mereka berdua menoleh ke arahku dengan mata terbelalak. Adrian langsung bangkit berdiri, wajahnya pucat pasi seperti melihat hantu. "Rina?" Maya juga terlihat panik. Tangannya buru-buru menarik selimut untuk menutupi tubuhnya. Aku melangkah masuk dengan penuh percaya diri, menutup pintu di belakangku dengan keras. Aku menatap Adrian dengan sorot mata dingin, lalu tersenyum miring. "Kejutan? Sayang, aku datang menjemputmu." Adrian tampak panik. "Dengar, Rina, ini tidak seperti yang kamu pikirkan." Aku tertawa sinis. "Oh, tidak seperti yang kupikirkan? Jadi, ini apa? Pertemuan bisnis? Atau kamu sedang melakukan studi tentang wanita?" "Murahan," Maya mendengus marah. "Hei, jangan kurang ajar." Aku langsung menoleh tajam ke arahnya. "Diam kau, pelakor," bentakku, membuatnya terlonjak ketakutan. Adrian melangkah mendekat, mencoba menyentuh lenganku. "Sayang, tolong dengarkan aku dulu. Aku bisa menjelaskan." Aku menepis tangannya dengan kasar. "Tidak perlu. Aku sudah tahu semuanya. Pesan mesramu dengan perempuan ini, kebohonganmu tentang lembur, semuanya. Kau pikir aku bodoh?" Adrian terdiam, tidak mampu membantah. Aku merogoh ponselku, membuka foto-foto bukti yang telah kuambil, lalu melempar ponsel itu ke ranjang. "Lihat sendiri. Aku punya cukup bukti untuk menghancurkanmu." Maya menelan ludah, lalu mendekati Adrian. "Adrian, ini tidak baik. Kita harus pergi dari sini," bisiknya cemas. Aku mencibir. "Pergi kemana? Kalian pikir bisa kabur setelah ini?" Adrian menghela napas panjang, lalu menatapku dengan mata penuh rasa bersalah. "Aku minta maaf, Rina. Aku khilaf. Aku..." tersenyum pahit. "Khilaf? Oh, jadi tidur di hotel dengan wanita lain termasuk dalam kategori khilaf sekarang. Menarik." Adrian tertunduk, tidak bisa berkata apa-apa. Aku menatap mereka berdua dengan jijik. "Kalian pikir aku akan menangis dan berlutut memohon agar Adrian kembali padaku? Tidak, sayang. Aku sudah selesai dengan ini." Aku melangkah mendekati meja di kamar itu, di mana dompet dan kunci mobil Adrian tergeletak. Dengan tenang, aku mengambil dompetnya,
mengeluarkan semua kartu ATM dan kartu kreditnya, lalu memasukkannya ke dalam tasku. Adrian terkejut. "Hei, apa yang kamu lakukan?" Aku tersenyum sinis. "Aku hanya mengambil kembali apa yang seharusnya milikku. Selama ini, aku yang mengurus semua keuangan kita, bukan? Jadi, anggap saja ini sebagai kompensasi atas luka yang kamu berikan padaku." Adrian mencoba merebut kembali dompetnya, tapi aku mengangkat tangan, menghentikannya. "Jangan coba-coba, Adrian. Kalau kamu berani melawan, aku akan mengirimkan semua bukti ini ke keluargamu, teman-temanmu, bahkan kantormu." Adrian tampak frustasi, wajahnya memerah. "Rina, jangan keterlaluan." Aku tertawa dingin. "Oh, sekarang aku yang keterlaluan? Lucu sekali. Kau selingkuh, mengkhianati istrimu yang sedang mengandung, dan aku yang keterlaluan?" Maya menggigit bibir, lalu menarik lengan Adrian. "Lebih baik kita pergi, Adrian. Wanita ini sudah gila." Aku menatapnya tajam. "Ya, aku memang gila. Dan kau tahu kenapa? Karena suamiku mengkhianatiku dengan seorang wanita murahan sepertimu." Aku melangkah ke pintu, lalu berbalik untuk terakhir kalinya. "Nikmati malam kalian. Karena setelah ini, hidup kalian tidak akan pernah sama lagi." Dengan langkah tegap, aku keluar dari kamar itu, meninggalkan Adrian yang masih terpaku, dan Maya yang, tampak ketakutan, aku tidak lagi menangis. Aku tidak lagi lemah. Malam ini adalah awal dari pembalasanku. Dan aku akan memastikan Adrian menyesali setiap detik perbuatannya. Aku melangkah keluar dari hotel dengan hati membara. Malam ini, aku sudah memulai pembalasanku, tapi ini belum selesai. Ini baru awal. Tanganku meremas kartu-kartu ATM dan kartu kredit Adrian yang kini ada dalam genggamanku. Aku menatapnya sejenak, lalu tersenyum miring. "Kau pikir aku hanya akan diam setelah kau mengkhianatiku, Adrian? Kau salah besar." Aku berjalan menuju mobilku, masuk dengan tenang, lalu menyalakan mesin. Tapi sebelum aku pergi, aku mengambil ponselku dan menelepon seseorang. "Halo, Bu Santi?" Suara di ujung telepon terdengar ramah. "Iya, Rina. Ada apa malam-malam begini?" Aku menarik napas panjang sebelum menjawab, berusaha terdengar setenang mungkin. "Bu, saya mau minta tolong. Bisa dibantu untuk memblokir semua rekening. Adrian, Bu Santi adalah manajer bank tempat aku, dan Adrian memiliki rekening bersama. Aku yang selama ini mengurus keuangan rumah tangga, jadi aku tahu betul semua akun keuangan Adrian." Bu Santi terdengar kaget. "Hah? Kenapa, Rina? Ada masalah?" Aku tersenyum dingin. "Masalah rumah tangga, Bu. Saya hanya ingin memastikan suami saya tidak bisa menghambur-hamburkan uangnya untuk hal-hal yang tidak perlu." Bu Santi terdiam sejenak, lalu menghela napas. "Baiklah, karena akun-akun ini atas nama bersama, saya bisa bantu memblokirnya untuk sementara. Tapi untuk pemblokiran permanen, Adrian harus menandatangani surat persetujuan." Aku mengangguk puas. "Itu lebih dari cukup untuk saat ini, Bu. Terima kasih." Aku menutup telepon dan menyandarkan kepalaku ke kursi mobil. Aku bisa membayangkan bagaimana wajah Adrian nanti saat mengetahui kartu-kartu ATM-nya tidak bisa digunakan. "Mari kita lihat bagaimana kau bertahan tanpa uang sepeser pun, Adrian." Sementara itu, di dalam kamar hotel, Adrian masih berdiri kaku, berusaha memahami apa yang baru saja terjadi. Maya menatapnya dengan panik. "Adrian, kenapa kau diam saja? Istrimu sudah pergi dan membawa semua uangmu." Adrian mengusap wajahnya dengan frustasi. "Sial, aku tidak menyangka Rina akan setega ini." Maya mendengus kesal. "Setega ini? Aku malah tidak menyangka kau seceroboh. Ini, aku sudah bilang, kita harus lebih hati-hati." Adrian mengabaikan Maya dan buru-buru mengambil ponselnya. Tangannya gemetar saat mencoba menghubungiku, tapi aku tidak menjawab. "Sial, Rina tidak mau angkat telepon." Maya melipat tangan di dada. Tentu saja dia tidak akan menjawab. Dia pasti sudah merencanakan ini dari awal. Adrian mengerang kesal, lalu mencoba menghubungi bank untuk memastikan rekeningnya masih aman. Tapi betapa terkejutnya dia ketika diberitahu bahwa semua kartunya telah diblokir sementara. Wajahnya langsung memucat. "Ini tidak mungkin.
Rina benar-benar melakukannya. Maya menatap Adrian dengan ekspresi tak percaya. Jangan bilang kau tidak punya uang cadangan. Adrian menghela napas panjang. Aku memang punya tabungan pribadi, tapi Rina tahu semua detail rekeningku. Kalau dia benar-benar ingin menghancurkanku, dia bisa membuatku bangkrut dalam semalam. Maya menggeleng, tak percaya. Astaga, Adrian, aku tidak bisa hidup tanpa uang. Kau harus melakukan sesuatu. Adrian terdiam, pikirannya kacau. Ini pertama kalinya dalam hidupnya dia merasa benar-benar terjebak. Aku tiba di rumah sekitar tengah malam. Setelah mandi dan mengganti pakaian, aku duduk di ruang tamu, menatap layar ponsel yang terus bergetar dengan panggilan dari Adrian. Aku menatap layar itu dengan tatapan dingin, lalu akhirnya mengangkat telepon setelah membiarkannya menunggu lama. Apa? Kau akhirnya sadar siapa yang sebenarnya berkuasa di sini, Adrian? Tanyaku dengan nada penuh kemenangan. Di ujung telepon, aku bisa mendengar napas Adrian yang berat. Rina, dengarkan aku dulu. Aku tahu aku salah, tapi tolong jangan begini. Aku butuh akses ke rekeningku. Aku tertawa kecil. Oh, jadi sekarang kau butuh uang? Bukankah tadi kau bersenang-senang dengan perempuan itu? Kenapa tidak minta dia yang membayari semuanya? Rina, jangan main-main begini. Aku bisa menjelaskan. Aku memotongnya dengan nada tegas. Aku tidak butuh penjelasan, Adrian. Yang aku butuhkan adalah keadilan. Aku ingin kau merasakan bagaimana rasanya dikhianati. Aku ingin kau tahu bagaimana rasanya kehilangan sesuatu yang berharga. Adrian menghela napas. Aku minta maaf, oke? Aku benar-benar menyesal. Aku menyeringai. Menyesal karena ketahuan, bukan karena selingkuh. Dia terdiam. Aku melanjutkan. Dengar baik-baik, Adrian. Aku sudah memberimu segalanya. Kesetiaan, cinta, bahkan aku rela menunda karierku untuk membangun keluarga kita. Dan apa balasanmu? Kau tidur dengan wanita lain di hotel murah. Adrian buru-buru menyela. Itu hotel bintang 5. Aku tertawa sinis. Kau pikir aku peduli? Kau bisa tidur di istana raja sekalipun, tetap saja itu perselingkuhan. Aku mendengar suara Maya di latar belakang, mengomel kesal. Adrian, lama sekali. Cepat selesaikan ini, aku butuh uang. Aku mengangkat alis, lalu kembali berbicara dengan nada mencibir. Oh, rupanya pelakor kesayanganmu juga ikut panik. Bagus. Aku harap dia sadar bahwa dia memilih pria yang salah. Adrian terdengar mengumpat pelan, lalu kembali berbicara dengan nada memohon. Rina, tolong. Aku butuh akses ke rekeningku. Aku janji akan menyelesaikan ini dengan baik. Aku menghela napas, pura-pura berpikir. Bagaimana kalau aku buat kesepakatan? Apapun, aku akan lakukan apa saja. Aku tersenyum puas. Ceraikan aku. Beri aku hak asuh anak, rumah, dan separuh asetmu. Kalau kau setuju, aku akan membuka blokir rekeningmu. Adrian terdiam lama. Aku tahu, permintaanku terlalu besar baginya. Aku tidak bisa melakukan itu sekarang. Gumamnya. Aku mendesah dramatis. Sayang sekali. Kalau begitu, bersiaplah hidup tanpa uang sepeser pun. Semoga Maya cukup setia untuk tetap bersamamu dalam keadaan miskin. Aku menutup telepon sebelum Adrian bisa membalas. Aku tahu perang ini belum selesai, tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan lagi menjadi istri yang lemah. Aku akan memenangkan ini. Aku memejamkan mata, membiarkan keheningan malam menenangkan pikiranku. Aku tahu Adrian pasti panik sekarang. Dia mungkin berpikir bisa membujukku dengan kata-kata manisnya yang sudah tak lagi berarti. Tapi aku bukan lagi Rina yang dulu. Aku meraih ponselku, membuka aplikasi bank, dan tersenyum puas saat melihat semua rekening Adrian masih dalam status terblokir. Aku ingin dia merasakan apa yang aku rasakan, kepanikan, ketidakberdayaan, dan rasa dikhianati. Pikiranku melayang ke satu hal lain, balas dendam belum selesai. Keesokan paginya, aku bangun dengan perasaan segar. Sementara itu, Adrian pasti menghabiskan malamnya dengan stres. Aku bisa membayangkan bagaimana dia terbangun dengan rasa frustasi karena semua akses keuangannya lenyap. Benar saja, ponselku kembali bergetar berkali-kali dari nomor Adrian. Aku mengabaikannya,
membiarkannya semakin terpuruk. Lalu, sebuah pesan, "Masuk." "Adrian." "Rina, tolong. Aku butuh uang. Aku bahkan tidak bisa membayar hotel tadi malam. Maya sudah pergi meninggalkanku. Aku benar-benar terjebak di sini." Aku tertawa kecil. "Oh, jadi Maya yang katanya begitu mencintaimu langsung kabur begitu kau bangkrut?" Aku mengetik balasan singkat. "Aku. Bukan urusanku. Bukankah kau lebih memilih dia dariku?" Tak lama, balasan datang. "Adrian." "Aku salah. Aku bodoh. Aku menyesal. Rina, kumohon, beri aku kesempatan untuk memperbaiki semuanya." Kali ini aku tidak langsung menjawab. Aku membiarkan dia menunggu. Biarkan dia tahu bagaimana rasanya diabaikan dan tak berdaya. Aku berangkat kerja dengan hati ringan. Sementara itu, Adrian pasti sedang pusing mencari cara untuk bertahan hidup tanpa uang. Tapi di tengah pekerjaanku, telepon dari sekretaris Adrian membuatku terkejut. "Bu Rina, maaf mengganggu. Saya ingin mengkonfirmasi sesuatu. Pak Adrian, tadi pagi datang ke kantor dan membuat keributan. Dia terlihat sangat putus asa dan menanyakan tentang gaji serta bonusnya." Aku mengangkat alis. "Apa katanya?" Dia bilang, rekeningnya tiba-tiba terblokir, dan dia tidak bisa mengakses uangnya. Dia bahkan meminta pinjaman ke kantor, tapi ditolak karena kebijakan perusahaan. Aku tersenyum puas. Bagus. Biarkan dia merasakan sedikit penderitaan. "Terima kasih sudah menghubungi saya," kataku sebelum menutup telepon. Aku baru saja pulang kerja saat pintu rumahku diketuk keras. Aku berjalan santai ke pintu. Sudah bisa menebak siapa yang datang. Begitu aku membuka pintu, Adrian berdiri di sana dengan wajah kusut. Matanya merah, rambutnya berantakan, dan pakaiannya tampak kusut seperti seseorang yang tak tidur semalaman. "Rina, aku mohon, biarkan aku masuk," katanya dengan suara lemah. Aku menyilangkan tangan di dada. "Untuk apa?" "Aku butuh bicara denganmu. Kumohon, aku benar-benar hancur." Aku berpikir sejenak, lalu memutuskan untuk membiarkannya masuk. Aku ingin melihatnya semakin terpuruk. Adrian duduk di sofa, kepalanya tertunduk. "Rina, aku benar-benar menyesal. Aku kehilangan segalanya dalam semalam. Maya meninggalkanku begitu, tahu aku tidak punya uang. Semua akses rekeningku diblokir. Aku bahkan harus meminjam uang dari teman hanya untuk makan siang tadi." Aku menatapnya dengan ekspresi datar. "Lalu, kau ingin aku merasa kasihan?" Adrian mengangkat wajahnya. Matanya penuh harap. "Aku ingin kita mulai lagi dari awal. Aku sadar, aku salah. Aku kehilangan dirimu, dan aku tidak bisa hidup tanpamu. Aku ingin memperbaiki semuanya." Aku tertawa sinis. "Kau ingin mulai dari awal setelah menghancurkan semuanya?" Lucu sekali. Dia menggenggam tanganku dengan erat. "Rina, aku berjanji akan berubah. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Aku mencintaimu." Aku menarik tanganku. "Cinta? Kau menyebut ini cinta? Kau mencintaiku, tapi kau tidur dengan wanita lain. Kau mencintaiku, tapi kau membiarkanku menangis sendirian saat kau bersenang-senang dengannya." Adrian menunduk, tak mampu berkata-kata. Aku berdiri dan menatapnya tajam. "Dengar, Adrian, aku sudah selesai denganmu. Aku bukan lagi wanita bodoh yang akan memaafkan pengkhianatanmu begitu saja." Adrian menatapku dengan mata penuh keputusasaan. "Rina, kumohon." Aku mengambil amplop berisi surat perceraian yang sudah kusiapkan dan melemparkannya ke meja di depannya. "Tanda tangani ini. Berikan aku semua yang kupinta, dan aku akan membebaskanmu." Adrian tertegun melihat surat itu. Tangannya gemetar saat mengambilnya. "Jadi, kau benar-benar ingin mengakhiri semuanya?" Tanyanya dengan suara bergetar. Aku mengangguk tanpa ragu. "Ya, aku ingin hidupku kembali tanpa seorang pengkhianat di dalamnya." Dia terdiam lama, lalu akhirnya mengangguk lemah. "Baik, aku akan menandatanganinya." Aku menghela napas lega. Aku tahu perjalanan ini belum selesai, tapi aku akhirnya berada di jalur yang benar. Malam ini, aku tidur dengan senyuman di wajahku.
Aku tahu, aku telah memenangkan pertempuran ini.